Oke, ini adalah tampilan. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua tentang sistem informasi terpadu, ya, yaitu program doktoral ilmu manajemen di Universitas Jember. Sangat-sangat menyedihkan ketika kita hanya kuliah online, tetapi ada begitu banyak juga manfaat-manfaat positif yang kita ada. Ketika kita S3 berarti kita lebih tinggi daripada kebanyakan yang ada di lapangan. Semakin tinggi pengetahuan kita. Kadangkala kata-kata yang kita keluarkan juga semakin sulit untuk dimengerti orang. Jadi sangat-sangat mubazir. Pendidikan bukan membatasi kita dengan orang lain. Justru pendidikan akan membuka ruang seluas-luasnya untuk kita bermanfaat. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menonton video ini, saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan tubuh yang kuat, terhindar dari penyebaran virus corona. Itu harapan kita bersama. Dan kembali lagi dengan saya, Riedel Jakotis. Saat ini senang sekali saya bisa membagikan satu video. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kali ini saya akan membagikan tentang proses perkuliahan yang saat ini saya sedang jalani di Universitas Jember. Ini adalah tempat di mana saya menuntut ilmu. Dan saya akan membagikan tentang seperti apa sih kuliah online ketika saat ini PPKM terus dijalankan. Kita akan memasuki semester yang baru. Saat ini saya dalam proses studi program doktoral, program S3, yaitu program doktoral ilmu manajemen di Universitas Jember. Dan saat ini saya memasuki semester yang ketiga. Dan seperti apa sih sebetulnya proses perkuliahan ketika kita tidak bisa bertatap muka? Sangat-sangat menyedihkan ketika kita hanya kuliah online, tetapi ada begitu banyak juga manfaat-manfaat positif yang kita dapat ketika kuliah online. Waktu lebih fleksibel, kita bisa mengerjakan tugas sambil mengerjakan tugas yang lainnya, kita bisa kuliah sambil kita mengerjakan tugas-tugas kita yang lainnya, dan kita bisa kuliah dimanapun kita berada. Yang penting jaringannya aman, kita punya hotspot, kita punya jaringan yang memadai, mau kuliah di kafe, kuliah dimanapun, yang penting jaringan aman. Itulah keunggulannya. Tetapi ya, kuliah online membuat batasan-batasan relationship dengan teman-teman kita yang lain menjadi nggak bisa. Biasa kita bisa membangun jaringan, networking bisa terjadi ketika kita kuliah, tetapi sekarang ya ini kita hanya melalui cara jauh, tetapi tidak mengapa. Untuk itulah saya akan membagikan seperti apa sih perkuliahan dan sistem online yang ada di kampus saya seperti apa, sistem informasi manajemen mahasiswanya seperti apa, apakah bagus nggak sistem perkuliahan online yang ada di kampus saya. Ini saya akan membagikan, dan jangan Anda skip video ini karena ini adalah video yang betul-betul bermanfaat pastinya. Saya akan menampilkan, saya akan menunjukkan tentang aktivitas kuliah online program doktoral, program S3 di kampus saya. Oke, simak video ini. Ini adalah tampilan. Saya akan menunjukkan kepada Anda semua tentang sistem informasi terpadu, atau kalau di UNED itu dikenal dengan SISTER. Ini sangat-sangat membantu sekali bagi kita mahasiswa, maupun saya rasa sangat membantu terhadap sistem akademik yang ada di kampus perguruan tinggi. Karena lewat ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa tetap mengakses setiap menu-menu yang ada di website ini dengan sangat mudah, dan semuanya sudah tersedia di sini. Kita hanya tinggal mengandalkan yang penting ada internet saja, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop dan device lainnya. Pokoknya membantu sekali. Apa aja sih menu yang ada di dalam SISTER ini, sistem informasi terpadu? Di sini ada banyak sekali menu. Tetapi saya tidak akan membahas menu-menu ini dulu. Saya akan coba masuk di dalam proses perkuliahan online saya. Jadi awalnya ini ada tampilan awal, dan kita akan masuk ke e-learning-nya. Jadi e-learning ini atau seperti media pembelajaran, kita akan diarahkan untuk mengisi username dan passwordnya. Dan username ini adalah NIM kita sendiri, dan passwordnya pasti masing-masing mahasiswa punya password tersendiri. Saya akan mengisi, dan di sini sudah otomatis. Saya tinggal memilih, dan ini adalah username saya, dan passwordnya pasti akan terisi otomatis di sini. Nah, passwordnya sudah masuk, dan tinggal login aja. Kita akan diarahkan masuk ke menu e-learning-nya atau MMP yang ada di sistem informasi terpadu. Seperti apa sih proses perkuliahan saya di S3 ketika menggunakan online?
Mudah atau tidak diakses ini? Oke. Kita sudah di bawah di e-learning, dan di sini ada beberapa menu ya. Teman bisa melihat ada beberapa menu di sini. Kita mau pakai bahasa apa, kalau teman-teman yang expert di speaking English bisa. Habis itu di sini. Oke. Nah, oke, di sini ada menu. Teman-teman bisa melihat ini ada mata kuliah yang saya kontrak di semester 2. Karena saat ini saya sudah berada di semester 3, kebetulan waktu untuk kita kontrak RS sekarang masih dalam waktu kontrak. Tetapi saya masih belum kontrak karena waktunya masih panjang sampai 20 Agustus. Jadi yang ada di tampilan ini masih tampilan semester 2 dan ada 4 mata kuliah yang saya kontrak. Seperti apa sih kalau kita mau misalnya jadwal kita itu nanti akan muncul di sini. Teman-teman bisa melihat ini adalah nanti jadwal yang akan tertera. Misalnya hari Senin itu mata kuliah apa? Di situ akan muncul di kalender ini semuanya karena mata kuliahnya sudah semua selesai, jadi di sini kosong. Oke, teman-teman bisa melihat. Oke. Nah, jadi ketika misalnya kita akan kuliah manajemen sumber daya manusia. Saya tinggal klik saja tentang manajemen sumber daya manusia. Oke, kita klik saja. Nah, di sini akan muncul menu di dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia strategik. Ini untuk satu mata kuliah. Jadi setiap pertemuan kita sudah ada menunya. Ini pertemuan pertama. Misalnya pertemuan pertama kita akan mulai dengan pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini kita akan dikasih materi oleh dosennya. Jadi dosen sebelum pertemuan dia sudah mengupload materi di sini. Jadi kita akan bahas tentang silabus, kita akan bahas tentang kontrak kuliah seperti apa, kesepakatan kita di dalam proses perkuliahan selama 1 semester, kita akan bahas di pendahuluan. Dan di sini teman-teman, kita sudah ada menu untuk mengisi daftar hadir. Jadi daftar hadir akan kita klik di sini, tender, dan akan muncul di sini. Oke, biasanya kalau di sini belum ada record, kalau kita belum mengisi apa-apa, di sini akan ada menu untuk kita klik di mana ada status, di mana apa kita absent atau tidak hadir, kita akan isi absent. Kalau kita hadir ya berarti kita isi present, kemudian ada izin, ada apa, pokoknya ada 4 menu di sini, tinggal kita pilih. Dan setelah itu kita akan diarahkan, jadi kita kembali lagi. Kita balik lagi di menu yang tadi. Nah, kemudian kita ketika sudah mengisi presensi, kita sudah isi daftar hadir, kita masuk. Ini adalah bentuk dari link Zoom. Link Zoom. Dan kita langsung akan diarahkan ke link Zoom yang dipakai perkuliahan hari ini. Jadi dosen sudah menyiapkan, kita bisa klik link yang ada di sini dan semuanya itu akan secara otomatis masuk di dalam perkuliahan. Dosen sudah menunggu dan yang nantinya akan admin itu adalah dosen. Jadi sangat-sangat membantu sekali, kita tidak perlu susah-susah untuk melakukan aktivitas yang ribet di dalam proses perkuliahan karena semua sudah tersedia. Dan saya merasa ini sangat membantu kita mahasiswa untuk melakukan kuliah online. Selain itu, teman-teman saya coba ingin menampilkan. Oke, saya kembali lagi di mata kuliah yang tadi. Dan untuk mata kuliah selanjutnya, bagaimana sih kalau kita itu akan presentasi? Biasanya program doktor itu kita lebih banyak mereview jurnal satu. Kita lebih banyak membahas bedah-bedah kasus di perusahaan. Kita lebih banyak melihat artikel-artikel yang telah diteliti oleh teman-teman kita atau akademisi-akademisi lain, kemudian akan kita presentasikan. Biasanya kita main di hal-hal itu selama masa perkuliahan. Jadi ada di mana kita akan diberikan link untuk kita upload tugas. Jadi di sini kita bisa berdiskusi dan bebas sekali. Di sini ada forum untuk diskusi. Kalau misalnya akan masuk ke presentasi. Jadi di sini ada teman-teman mahasiswa,
Oke, di sini ada satu kelas kita hanya ada beberapa orang di jurusan manajemen Indonesia. Kita bisa berdiskusi di sana. Kemudian ini juga adalah forum untuk kita berdiskusi. Ada beberapa forum kita bisa diskusi melalui chat kalau kita mau. Dan di sini ada ya, klik here to enter chat now. Jadi kalau kita mau mau komunikasi melalui chat di sini, kalau kita mau melihat sesi di sini, jadi sudah sangat terbantukan gitu ya. Dan menurut saya sih, pengalaman saya atau experience saya kuliah menggunakan sistem ini sangat-sangat mudah. Mau upload tugas juga sangat mudah, dosen tinggal memberikan link dan kita tinggal upload. Tidak, materinya ini kita ada materi untuk kita bahas. Dan selanjutnya di sini, teman-teman, kalau misalnya kita mau submit tugas di sini, kita tinggal diberikan link itu dan kita tinggal submit. Ini punya saya. Kita tinggal submit di sini saya sudah submit ini Riddle Jacobi itu materi yang akan saya presentasikan. Jadi dosen tinggal atur waktunya di sini. Dia buka waktunya kapan, deadline tugasnya sampai kapan. Jadi kita tidak boleh melewati deadline tugas. Harus betul-betul disiplin dalam waktu ketika kita mengumpulkan tugas. Di saat kita kuliah online, harus betul-betul sesuai waktu. Waktu lewat, tugas walaupun kita sudah buat sedemikian menarik, sebagus mungkin, tapi lewat waktu, sistem sudah tidak akan bisa menerima dan kita dinyatakan tidak tugas. Jadi di sini sudah ada waktu. Lebih baik jauh-jauh waktu kita harus bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan agar supaya kita tidak mepet-mepet, akhirnya waktu berjalan terus, belum kalau ada kendala jaringan akhirnya tidak bisa sakit tugas. Dan seperti itu, kira-kira hal-hal itulah yang disediakan oleh teacher ketika kita akan kuliah online di sini. Dan serius ini sangat membantu teman-teman. Apalagi kita yang saat ini lagi dalam proses studi doktoral, tentunya kita diberikan tanggung jawab atau beban tugas itu yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat kompleks gitu ya. Beda dengan teman-teman S1 dan S2. Kita di sisi lain banyak dari antara kita yang sudah kerja, banyak yang dosen di antara kita, dan kita harus membagi waktu di dalam pekerjaan kita. Kita juga harus membagi waktu di dalam kita mengerjakan tugas-tugas yang tadi. Itulah tantangan kita ketika melanjutkan studi program doktoral. Dan saya adalah mahasiswa termuda program doktoral di Universitas Jember. Jadi saya adalah mahasiswa termuda dan saya sekelas dengan saya itu adalah, ya saya harus bisa menghormati mereka sebagai teman sekelas, maupun mereka juga ada yang sebagai dosen yang sudah senior di kampus mereka. Bahkan ada yang satu kelas dengan saya adalah Ibu Wakil Bupati. Itu kotanya di dekat Kabupaten Jember. Saya tidak harus menyebutkan kabupaten apa, tetapi saya satu kelas dengan Wakil Bupati. Satu kelas dengan saya ada Ibu Dekan. Ada teman-teman yang satu kelas dengan saya mempunyai satu jabatan-jabatan penting di kampus maupun di dalam organisasi pemerintah. Dan inilah kita sangat-sangat bersyukur kita bisa, mereka juga bisa berbaur, kita bisa berdiskusi ketika di dalam perkuliahan, dan kita profesional. Saya juga yang walaupun usianya masih jauh lebih muda daripada teman-teman sekelas, tetapi kita mampu untuk bisa berkolaborasi dalam hal memperkaya ilmu pengetahuan. Ini dalam konteks akademisi. Jadi saya juga ketika ada yang presentasi, saya memberikan pertanyaan, saya juga memberikan sanggahan, memberikan melengkapi, dan pembahasan kita itu sangat-sangat panas. Karena disiplin ilmu yang kita punya, mungkin ada yang S1, S2-nya tidak dari manajemen, tiba-tiba di S3 kita mengambil manajemen. Jadi ada satu latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, tetapi lewat untuk tujuan memperkaya ilmu pengetahuan, memperkaya pengetahuan kita, dan untuk tujuan akademisi, kita ada perdebatan-perdebatan panas yang betul-betul tujuannya untuk memperkaya, bukan untuk menjatuhkan. Jadi senangnya saya di situ, saya bisa mendapat banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu daripada teman-teman sekelas saya yang notabene latar belakang pekerjaan mereka ada yang sudah 20 tahun mengabdi sebagai dosen, ada yang sudah 20
belasan tahun yang sudah bekerja, dan ilmu yang mereka share kepada diskusi kita di kelas adalah ilmu-ilmu berdasarkan apa yang ada di lapangan. Jadi itulah yang memperkaya saya. Plusnya adalah saya lebih banyak ada di posisi saya sebagai seorang anak dan mereka adalah seorang bapak dan seorang ibu saya. Karena memang usianya seusia sama bapak dan ibu saya. Tetapi tidak mengapa, itulah akademisi. Ilmu atau pendidikan tidak mengenal ada tua atau muda. Mereka saja yang sudah tua, yang sudah berumur, yang sudah 40-an, hampir 50-an, mereka masih haus terhadap education, terhadap pendidikan. Apalagi dengan saya yang usianya masih muda. Sehingga saya banyak sekali mengambil teladan, banyak sekali mengambil contoh mereka yang sudah punya posisi penting di tempat-tempat mereka bekerja, tetapi mereka masih merendahkan hati, merendahkan diri untuk bisa menerima ketika saya memberikan masukan, ketika ada yang pesimis. Ketika kita diskusi untuk memecahkan masalah, ketika saya pun memberikan masukan, mereka masih menerima dengan hati yang terbuka, tanpa memandang, oh Anda lebih muda dari saya, tidak. Tetapi tujuan ketika kita kuliah doktor, semua sudah lebih terbuka, paradigma kita terbuka, kita lebih profesional, dan semua tujuan yang kita ingin capai adalah semua untuk memperkaya ilmu pengetahuan masing-masing. Dan itu pengalaman saya, dan saya sudah membagikan tentang proses perkuliahan. Dan ketika kita kuliah program doktoral, satu hal yang paling penting adalah ketika ilmu, pengetahuan, pendidikan kita semakin tinggi, harusnya kita itu mempantaskan diri sesuai dengan tingkat pendidikan kita. Pendidikan bukan membatasi kita dengan orang lain. Justru pendidikan akan membuka ruang seluas-luasnya untuk kita bermanfaat bagi kita. Terutama di bidang yang kita bukan dalam posisi membedakan. Ketika kita S3 berarti kita lebih tinggi daripada mereka. Tidak. Justru semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin tinggi pendidikan, menuntut kita, mewajibkan kita untuk bermanfaat kepada orang yang semakin banyak. Semakin tinggi pendidikan, tingkat kebermanfaatannya justru akan semakin besar. Dia bisa bermanfaat di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Bukan bermaksud saya menyombongkan diri bahwa saya ada di pendidikan yang lebih tinggi daripada teman-teman. Tidak. Justru lewat video ini semoga bisa memotivasi teman-teman, apalagi ada yang anak-anak muda. Kita harus bisa mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi pintar saja, bagaimana kita mengetahui sesuatu yang ada di bidang yang kita geluti, bukan. Tapi lewat pendidikan akan mengajarkan kita, akan membawa taraf berpikir kepada proses berpikir yang lebih rasional, akan membawa kita kepada disiplin, akan membawa kita kepada satu proses berpikir yang lebih kritis lagi. Kita akan lebih peka terhadap keadaan-keadaan sosial, keadaan-keadaan bangsa, keadaan lingkungan kita, dan akan mengajarkan kita bagaimana bersikap jujur, bersikap disiplin, bagaimana akan integritas kita. Ketika kita turun di tengah-tengah masyarakat di dunia kerja, kita telah siap untuk bekerja sesuai dengan bidang yang kita miliki. Itulah tujuan saya membagikan video ini. Semoga ini bisa menginspirasi, semoga ini bisa memotivasi kita, anak-anak muda, bahkan semua orang yang ingin melanjutkan kuliah, lanjutkanlah kuliah, karena di sana kita akan mendapatkan hal yang baru, perspektif yang baru, kita akan memandang dunia dari perspektif yang baru, dan kita akan bisa berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga video ini bermanfaat. Ya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, salam inspirasi.